Halo guys, welcome back with me again, Vape Engineer. Dan hari ini kita akan memasang coil pada RDA clamp system. Hari ini gue akan pakai Nova Mod. Terus kalian perlu ceramic tweezer, obeng 3 mili, terus juga wire cutter. Dan hari ini gue pakai cotton bacon. Ingat yang ada hologram. Waktu buka RDA Lyric Cake ini, yang perlu kalian lakukan, buka secukupnya sampai kira-kira 2 kaki atas bawah ini masuk ke RDA-nya. Terus kita kira-kira kakinya kita perlu berapa yang masuk ke dalam RDA-nya. Kalau misalnya pakai Primate Vape Engineer, itu memang kaki udah dibentuk untuk lurus. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita lipat dulu kaki yang dibengkokin, terus kita tarik biar lekukannya hilang. Jadi untuk si layer cake RDA ini, gue saranin ini lebih dekat ke posnya. Tapi jarak yang harus kalian sisain itu kira-kira cukup untuk kita tarik ke atas sedikit coilnya. Kira-kira sampai ke atas airflow. Habis kita ukur, kita pendekin sedikit lagi biar dia nggak muncul di sisi sebaliknya. Kalau kita udah punya coil yang kita potong, kita udah bisa nyesuaiin dengan coil satunya. Yang paling gampang menurut gue adalah kalian ambil obeng, kalian masukin ke dalam dan sejajarin di situ. Terus langsung dipotong aja sama panjang. Setelah panjangnya sama, kita langsung masukin ke dalam RDA-nya. Beberapa pertanyaan di clamp system, salah satunya adalah waktu masukin coil perlu nggak sih dia saling bertumpukan, kanan kirinya itu rapi? Menurut gua nggak terlalu perlu, yang penting kalian panjangnya udah pas. Kalau menurut kalian udah pas, kencengin langsung bautnya. Ya seperti biasa, untuk meratain kawat di sini yang perlu kalian lakukan adalah dorong pakai obeng ke kanan ke kiri sampai posisinya rapi. Kalau misalnya ada yang kependekan atau kepanjangan, bisa kalian kendorin lagi bautnya, terus atur didorong. Kalau kepanjangan, ditarik dikit. Kalau kependekan, sampai pas. Dan yang pasti untuk layer cake RDA ini yang gue temuin adalah dia itu lebih enak kalau dia rata di tengah, nggak ke kanan atau ke kirian sedikit. Oke, coba kita ukur sekarang sama capnya. Oke, coil kita udah di atas airflow. Jadi kita bisa lihat ini udah di atas airflow, dan untuk di layer cake ini yang kita cari. Coil itu di atas airflow-nya. Seperti biasa, gue kasih penjelasan di awal sini bahwa ketika kalian firing pertama, jangan mulai dari watt yang tinggi, mulai dari 40-50 watt untuk mencegah kawat kalian meleleh atau putus. Dan untuk menghilangkan hotspot, cukup kalian pakai tweezer ataupun obeng, kalian gesek-gesek sedikit. Ingat jangan terlalu keras, ntar bisa putus. Dan hari ini gue pakai kapas cotton bacon ini yang biasa. Oke, kita ambil kapasnya, dan untuk cotton bacon ini biasa gue bagi 2. Lama-kelamaan kalian akan hafal, ini tebel tipis ini mulai dari ngerol doang. Kalau menurut gue ini masih terlalu tebal buat dimasukin. Kita buang sedikit. Oke, ini menurut gue udah cukup. Oke, kita coba masukin. Ingat ujungnya kita roll, karena kita akan buang ujungnya. Oke, kita masukinnya pas. Nggak ketebelan, nggak ketipisan. Kita tahu dari mana waktu kita tarik dia nggak kegeser, dan kita masih bisa geser waktu kita kasih tahanan di modnya. Yang penting waktu kita tarik kanan kiri ini dia bisa gerak tanpa mengganggu coilnya. Biasanya bagian yang ujung ini lebih tebal daripada yang tengah, karena bagian ujungnya itu seratnya belum ketarik sama sekali. Untuk ngerapin kapasnya ini biasanya aku cuma pakai 2. Kalau nggak obeng ya ceramic tweezer. Ini cara tercepat menurut gue, itu di sasak ujungnya. Oke, langsung kita selipin ke bawahnya. Ya, kita ambil dari samping terus kita masukin ke bawahnya.
Untuk gun RDA ini pasti kalian tahu ini adalah RDA 24 mili pertama yang keluar dan sistemnya dia itu adalah klem. Klem ini sama kayak layer cake tadi, tapi ini ada sistem bautnya 4 dan posnya 2. Masangnya nggak sesulit yang kalian pikir, tapi karena memang bautnya ada 4 aja. Sebenarnya lebih gampang dari yang tadi, karena nggak atas bawah tumpuk-tumpukan kaki coilnya, dan biasanya untuk gun ini kalian harus lebarin sedikit kakinya dan kalian coba masukin. Untuk gun ini yang biasa gue lakukan adalah gue rapetin dengan posnya. Tetap sama, usahakan di atas airflow. Kalau kalian udah ngukur kira-kira harus seberapa, potong kakinya. Biasanya untuk clamp style seperti gun ini, kalian akan berakhir dengan kaki coil yang sangat pendek. Untuk samain panjang kaki, kita masukin, samain arah kakinya, lalu kita potong. Oke, akhirnya kita punya 2 coil yang seperti ini. Sama kayak seperti tadi, apakah perlu saling bertumbukan kaki atas bawah? Enggak juga, tapi kalau kalian bisa, lebih enak dilihatnya. Yang perlu kalian lakukan untuk ngencengin baut si gun ini adalah secara perlahan-lahan dan jangan satu mur langsung sampai habis. Jadi tahan posisi coilnya, terus di mur, sekali putaran, dan sekali putaran. Karena kalau kalian langsung habisin mur di satu sisi, kalian nggak akan bisa bikin pose rata. Kalau kalian habisin di satu sisi, sisi sebelahnya nggak akan bisa rata. Oke, sekarang kita kencengin lagi pelan-pelan. Kalau kalian sadarin, dulu ada beberapa kasus bahwa platnya ini miring ke satu sisi, bengkok, karena dia terlalu banyak kencengin murnya di satu sisi. Oke, sekarang kita lihat ini klemnya rata. Kalau kita lihat klemnya agak bengkok ke kanan atau ke kiri, usahain kita ratain lagi, kalau nggak bisa aja gun kita cepat rusak. Oke, kita udah selesai ratain dan kalian akan mendapatkan sesuatu yang seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat belum rata, kita ratain dulu. Bisa setelah dan juga sebelum kita dry burn. Tips untuk install coil di gun V1 ini berlaku untuk di V1.5. Tetapi kenapa gue ngambil contoh di gun V1? Karena gue pribadi gue lebih demen flavor yang dihasilin dari gun V1 dibandingkan V1.5. Dan kalian akan mendapatkan sesuatu yang seperti ini. Jadi seperti biasa, setelah kita wicking, usahakan tetap ada ruang kosong di bawah coilnya biar airflow-nya itu nggak sempit. Jadi tadi kita udah pasang coil-coil ini di RDA yang memiliki pose itu sistem klem, jepit. Nah, itu ada apa aja yang tadi kita pasang, ada layer cake, gun 1, dan gun V1.5. Dari 3 RDA ini, yang paling gue demen adalah gun V1. Dia dapat ngasilin flavor yang paling maksimal dan juga ini adalah RDA 24 pertama yang gue punya. Dan pasti kalian punya juga pertama itu gun 24. Gun V1.5 menurut gue ada pengurangan karena ada airflow-nya itu yang berubah. Kalian bisa akalin dengan cara jauhin, deketin. Kalau gue pribadi yang biasa gue lakukan adalah gue deketin ke posnya dan juga agak sedikit dari airflow. Sama seperti settingan RDA yang lain, cuma tinggal kalian biasain. Terakhir adalah layer cake RDA yang gue perjuangin sekitar 1, 2, 3 bulan, mungkin 4 bulan. Gue beli sama Adam dan gue coba settingan mana, but to be honest with you, layer cake itu bukan RDA yang baik menurut gue. Rasanya hampir oke. Kalau gue bilang, kalau kalian belum beli layer cake, jangan beli layer cake, beli yang lain. But itulah RDA yang memiliki clamp system. Berlaku untuk semua RDA yang memiliki clamp system, pasti mirip-mirip. Sub-Zero juga kayak gitu. So, gue harap video ini membantu buat teman-teman yang suka pasang coil sendiri tapi belum nemuin flavor yang maksimal.
Once again, I'm Vape Engineer. See you next time. Bye-bye.